Dan pemirsa, selebriti teremosi versi basa-basi. Yang pertama adalah Meisya Siregar. Istri dari Baby Romeo ini adalah seorang model dan presenter. Mereka telah dikaruniai 2 orang putri cantik. Wanita cantik ini sedang sibuk-sibuknya memasak rendang dan sudah dijual ke pasaran. Wow, walaupun sudah punya 2 anak, badannya tetap montok dan seksi loh. Kemudian yang menjadi selebriti teremosi selanjutnya adalah Ayu Dewi. Ibu dari 1 anak ini adalah seorang model dan presenter kondang. Wanita ini mempunyai hobi pilates, berenang, nge-gym, taekwondo, wushu, karate, serta tidur. Dan coba pemirsa lihat, badannya masih tetap montok dan seksi kan? Dan sekarang, mari kita sambut host basa-basi. Inilah Cici Panda. Selamat datang Ibu. Saya mau nanya nih. Ya Ibu, adanya Soimah ya? Enggak sih Bu harusnya. Kok cemilannya sama kayak acara Soimah? Ya ini kan masih ada bekas-bekas sisa masa lalu. Belum bisa terlalu move on. Iya, nggak Tapi sebelumnya terima kasih ya. Tadinya gue udah deg-degan. Kan tadi dibilang sama kreatif, Cici Panda dipanggil terakhir ya, gue udah deg-degan. Biasanya kalau panggil terakhir pasti ada sesuatu yang bikin drop. Tapi ternyata tidak. Terima kasih. Udah tahu kan kenapa diundang hari ini? Tahu, katanya kan digosipin kita dagang, ya kan? Padahal inisial Yang kita inisial. nggak ada kan? Yang Iya ya. ini kita katanya- Temanya itu. Kok malah saya malah nggak tahu? Bukan Bu, bukan. Bukan, temanya soal bukan itu. dagang-dagangan. Loh, tapi beneran gue dagang rendang nan tulang bener. Oh, promosi dia ternyata. Benar bagus. Dia beneran dagang rendang sih Iya, pemirsa. Silakan iya. cari di Instagram ya, Iya. tuh. Gue kasih gratis loh. Ya, sebenarnya kenapa tema hari ini bisa terjadi? Ini karena Ayu Dewi. Kenapa? Ayu Dewi pernah mengklaim di salah satu acara dan kebetulan waktu itu ada salah satu tim basa-basi yang nonton. Anda mengklaim diri Anda sebagai ibu emosi. Oh, emak-emak montok dan seksi. Oh, aku tahu video ganti jadi botox. Apa itu? Wah, dan montok. Jadi karena Ayu Dewi membuat klaim demikian, berarti kan dia sudah mengakui kalau dia adalah emak yang sangat montok dan seksi. Nah, Kalau gue kalau lu berdasarkan survei tim, jadi kalau dia berdasarkan karena kegeerannya dia, kalau lu berdasarkan survei tim. terima kasih. Aduh, terima kasih Beda loh. ya? Terima kasih. Beda, Bu. Beda. Ya ngobrol yang penting sama-sama diundang. Enggak, tapi sekarang gini, gue pengen nanya. Apakah benar dari lubuk hati yang paling dalam lu merasa sebagai emak-emak sebenarnya, oh gue seksi kok sebenarnya memang? Jadi semakin kesini semakin bengep ya. Apanya Bukan Bu? bengkak lagi, bengep tapi. Jadi kalau dilihat dari struktur anatomi tubuh saya, pinggang ke atas Kayak, sapu lidi, benar. pinggang ke bawah Kayak? hijau mekar. Gitu. Abis ngelahirin tuh makin ngak. Begitu lu mengeluarkan, lu mengklaim diri lu sebagai ibu-ibu montok dan seksi, makanya kita minta klarifikasi di sini. Oh, Ibu gitu. montok dari mananya Bu? Kayaknya ukurannya sama-sama aja kayak saya Bu. Dari sini. Tuh kan? Enggak, kalau kita ngomongin montok dan seksi itu kan proporsi dari atas sampai bawah gitu enak kan? Ya makanya emosi tuh kenapa gitu? Karena bawaannya pengen emosi karena kurang balance gitu. Karena kurang balance. Tapi sebenarnya lu termasuk perempuan yang memperhatikan bagian tubuh lu secara ekstra nggak? Sangat. Karena kurang kerjaan. Justru Jadi emang genit bawaannya. Soalnya mengetahui
siklus tubuh yang agak kurang kurang seimbang ini, jadi cita-cita pengen jadi Beyonce. Beyonce kan emang gede juga kan pahanya. Pinggulnya seksi banget. Iya. Jadi nggak dikecilin tapi dikencengin, makanya jadi senang olahraga. Pokoknya biar minimal ya seotot kayak Elias Pikal lah pahanya. Ibu itu petinju Bu, agak jauh banget ya Bu Gitu sama Beyonce. Kan kalau perempuan pahanya kuat bisa buat nari, Nari. bisa buat nyuci, Iya. buat gendong anak. Kekuatan paha itu memang diperluin untuk seorang Iya, perempuan. benar. Benar. Tapi justru kan kadang-kadang banyak, kenapa kita mengangkat topik ini, karena banyak di luar sana ibu-ibu yang sudah punya anak, mereka akhirnya malah cuek, ya udahlah biarin sekalian badan gue bleber. jengong. Tuh, bener nggak Mbak? Iya loh. Justru harus lebih memperhatikan tubuh. Iya, Tujuannya iya. untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk suami lah. Pasti yang namanya perempuan, kalau menurut gue ya, maksudnya kadang-kadang mungkin ibu-ibu di luar sana udah deh, udah kawin juga, iya, banyak udah yang laku ngomong seperti itu. gitu kan, udah pokoknya nikmatin hidup segala macam. Cuma memang mungkin pada dasarnya nih setiap perempuan kan beda tujuannya. Minimal kalau nggak kerja di TV yang harus memang jaga badan, misalnya cuma di rumah aja, tapi minimal suami tuh nggak senep gitu ya ngeliat dasteran, badan bleber gitu kan, nggak make up gitu kan. Jadi minimal buat suami lah. Tapi gitu. gimana kalau ternyata si ibu-ibu itu begitu, masa iya sih kita harus dandan buat suami kalau memang kita nggak kepengen? Jadi menurut kalian misalnya nih, ada seorang ibu-ibu yang udah bilang, kita kan udah kawin, jadi biarin aja badan seperti ini. Sebenarnya itu pembelaan diri karena dia sudah tidak bisa untuk melangsingkan badan, atau emang atau memang ya udah karena memang dia udah fokus sama rumah tangganya. Jadi nggak punya waktu untuk merawat diri. Iya, saking sibuknya, hektiknya ngurusin Bener. anak 5, beranak Kalau mulu misalnya gitu kalau kan. misalnya kalian tidak terjun di industri film, Aduh kita agamanya mati. Ibu bukannya kayak nyiblorong soalnya Bu. Kalau misalkan nggak terjun di industri entertainment, kira-kira mungkin nggak masih memperhatikan penampilan? Kalau atau akan gue sih seperti ya. ibu-ibu pada umumnya? Kalau gue ya, kalau Pasti gue ya, tetap. pasti ya. Karena kan waktu hamil, gue ada kali bangsa 6 atau sampai 9 bulan tuh. Aku pikir itu bangsa Indonesia. Waktu ya Oh, zaman waktu, iya. 6 sampai 9 bulan tuh sempet yang vakum banget nggak, paling kerjaan-kerjaan yang ngomongin tentang hamil apa segala macam. Cuma tetap kayaknya tuh yang aduh pokoknya gue habis lahiran gue harus balik lagi, harus kayak dulu, karena bukan pengen balik lagi syuting dan lain-lain ya, tapi lebih ke masa sih gue nggak bisa, dulu gue kecil loh gitu loh, masa sekarang nggak bisa gitu. Kayaknya dorongan dari suami pun support untuk sayang kamu bisa kok, walaupun dia makin menggendat ya gitu Sayang kan. makmur. Ya Benar, kan? benar. Tapi ya udah gitu loh, maksudnya lebih kayak percaya diri aja kalau kita bisa balikin berat badan. Betul. Kayak apa ya? Kepuasan. Self confidence. Nah, Untuk tuh kepercayaan Ayu diri. paham kan bahasanya. Self-esteem. Nah, gitu loh. Jadi lebih ke itu Gitu. sih. Oke. Jadi ketemu orang pede gitu. Nah, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, kita bakal cari tahu trik dan tips mereka tentu saja yang murah-murah yang terjangkau oleh ibu-ibu ya. Karena ada seorang psikolog yang bilang gini, ketika Anda menjadi ibu rumah tangga dan ternyata Anda sadar Anda kerjanya marah-marah dulu, marah-marah terus, jangan-jangan masalahnya bukan di sekitar Anda, tapi masalahnya ada di dalam diri sendiri. Karena tidak nyaman melihat dirinya yang, kok gue sekarang kayak gini sih sejak punya anak, rasa percaya dirinya rendah, akhirnya merembetnya kemana-mana. Katanya seperti itu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, atas nama segenap tim Basa Basi ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Karena tadi pagi kita kedatangan berita duka dari seorang aktor senior yaitu Didi Petet. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada Jumat hari ini tanggal 15 Mei jam 5 pagi dikarenakan sakit yang dideritanya. Didi Petet wafat di usia 58 tahun. Almarhum lahir di Surabaya tanggal 12 Juli 1956. Dan beliau sudah menyumbangkan banyak sekali karya untuk dunia perfilman Indonesia. Mulai memerankan tokoh sebagai Boy, ya, sebagai Emon di catatan si Boy, kemudian sebagai Kabayan dalam Si Kabayan Sabakota, sampai Suwito dalam Pasir Berbisik. Jenazah Didi Petet sendiri akan disemayamkan di rumah duka Jalan Bambu Apus nomor 76 Sasak Tinggi Ciputat. Sekali lagi segenap tim Basa Basi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kami akan kembali setelah satu ini tetap di Basa Basi.
sekarang kita membahas soal emosi, mak-mak montok dan seksi. Karena emosi itu bisa menjadi dua. Ketika memang badan kita beneran kita merasa, bukan berarti badannya beneran bagus ya, kita merasa badan kita bagus, percaya diri kita naik, tanpa disadari perasaan pun akan lebih baik. Tapi kalau ternyata tanpa disadari juga kita ngomong di mulut sih, dan gue gelemberan udah punya 2 anak tapi sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam kalau ngeliat perempuan-perempuan yang gitu, ih kok dia bisa sih badannya kayak gitu, gue juga pengen. Amarah terpendam. Nah jadinya emosi beneran. Bener. Tapi jujur deh, sebenarnya dari suami itu pernah ada tuntutan gak sih? Kamu walaupun udah punya 2 anak, badan yang bagus dong. Kamu kan baru 1 anak, dulu kan model. Masa badan kayak gini? Pernah gak sih ada kayak gitu-gitu? Kalau suami aku lebih kepada ngapain lagi sih, genit banget. Karena aku mau ini ya, badan aku mau kayak Madonna gitu-gitu. Emang istrinya banyak rencana. Iya benar-benar. Dan aku mau ini, aku perawatan ini, perawatan itu. Genit banget sih, mau ngapain? Ya mau ngaceng lah gitu. Lu kalau ngomong sama laki lu juga gitu ya? Iya kadang-kadang. Gitu-gitu. Kalau lagi genit-genitan ya. Itu pertanyaan yang penting. Iya. Emang begitu hari-hari. Emang begitu gitu. hari-hari lu sama suami lu. Ya aku penasaran banget soalnya. gitu kan. Kalau lagi ini, karena kan dia emang flat tanpa ekspresi ya. Oh jadi lo harus full Kok sama sih ekspresi. kayak baby? Baby Iya. juga flat tanpa ekspresi? Emang laki-laki kalau penuh ekspresi jatuhnya ntar pelawak gitu. Kan ngambil jatah kita ya kan. Enggak, tapi bener lu kalau ngomong sama suami lu gitu. Kalau lagi manja-manja. Manja-manja. Banyak lah momen-momen dimana seorang istri itu harus membuat rumah itu lebih berwarna, lebih apa ya, lebih nggak begitu-begitu aja. Ada momen-momen kalau lagi pengen gangguin pakai baju seksi, terus dia lagi main PlayStation, terus dia pengen, goda-goda gitu ya. dan dia cuma bilang aneh gitu. Itu namanya usaha. Bener-bener. Jadi itu nggak boleh gitu-gitu aja, kita mesti penuh usaha. Walaupun sama suami lu udah kayak, ih aneh apaan sih. Terus berusaha. Pokoknya Ayu Dewi, gue tau prinsipnya Ayu Dewi. Sebelum dia tidak diusir dari rumah, ibu akan terus berusaha ya. Bener tahu aja. Jadi Jangan menyerah. Jadi hari pertama jadi polwan, hari kedua jadi perawat, Iya, ya kan? Pokoknya selalu jadi apa namanya? Kalau tidak berhasil juga sampai hari ke-7 dia akan memutuskan jadi orang gila kayaknya. Bentar lagi. Dan itu kan membutuhkan body yang atau stamina yang oke kan. Karena Benar. kalau ibu-ibunya udah capek ngurusin rumah dan badannya juga lagi nggak fit, nggak ada ide-ide kreatif lagi untuk membuat rumah tangga tuh jadi lebih berwarna. Iya, ujung-ujungnya ke situ sih sebenarnya sih, Pak. Berarti tugas perempuan agak berat juga ya sebenarnya ya. Bukan lagi. Oh curhat, oke silakan Bu langsung Bu. Nggak, soalnya kan tadi ketika Ayu Dewi bilang, iya karena perempuan itu yang memberi warna dalam rumah tangga. Tapi emang bener sih, karena ada sebuah quote yang bilang, happy family itu harus happy mom dulu. Jadi kalau Bener. ibunya happy, baru keluarganya happy. Iya. Karena jadi kayak lo kan banyak menghabiskan waktu sama anak gitu kan dibanding suami mungkin gitu kan, atau bondingnya juga jauh lebih dekat sama anak. Jadi kalau misalnya ibunya stres gitu ya, Betul. nggak bisa Setuju. nyelesain problemnya dalam diri dia sendiri, pasti keluarnya akan marah-marahin bedinda, marah-marahin anak gitu betul, kan. Kan happy wife, happy life. Bener tuh. Tapi beneran happy kan? Iya. Dan mukanya gitu. Iya. Padahal mau pecah kepala ya. Tapi ada sebenarnya akhirnya lu mengkhususkan diri nggak untuk bisa memang ya minimal lu merasa badan lu bagus lah, walaupun mungkin buat orang-orang lain biasa aja, tapi kan minimal lu pede dengan badan lu. Apakah ada olahraga spesial atau cuman sekedar jaga makan doang? Semua sih sebenarnya. Olahraga rutin? Kalau waktu obsesinya mau weight loss, bener-bener olahraganya rutin seminggu 2 kali. Jadi dari mulai waktu itu gue pengen nurunin berapa kilo ya? Ya zaman abis ngelahirin itu naik 26 kilo. Berarti 26 kilo? 26 kilo. Jadi bener-bener ngoyok tuh, olahraganya macam-macam dari mulai treadmill, pokoknya kardio deh ya, hajar black. Terus udah gitu diet pun, diet karbo, diet gula, diet minyak. Jadi ibu makan Terus sama apa Bu? nyusuin. Makan rebus-rebusan kayak misalnya jagung, kentang, sehat-sehat gitu, wortel, yang enak-enak aja yang lo doyan, Oke, brokoli oke, gitu oke. kan. Terus bikin gado-gado gitu kan, yang mungkin nggak pakai kacangnya dikit aja deh, yang penting ada rasa, kayak gitu-gitu deh. Terus udah gitu sempat yang sekarang nih lagi stuck banget. Masa sih? Stuck banget. Oh ya, ini foto. Kamu lagi kuda-kuda apa Bu? Ini namanya olahraga body tech. Ini kan mahal banget. Lumayan. Bayarnya per Emang kedatangan gampang kan? banget. Kalau kita deket yang listrik setrumin aja ntar gitu. Tapi efeknya beda Bu. Kalau ini kenceng, kalau kesetrum kita meleot jadinya kan. Itu olahraga ini tuh sebenarnya harus akan optimal kalau kita kombinasi dengan olahraga kardio. Jadi
Ini kalau nggak salah hanya 20 menit Betul, latihan sama dengan 2 jam kardio kayak kita tenis, kayak kita treadmill. Kan ada breaknya 4 menit olahraga, ya kan? Iya. Oh, lu udah nyobain Ada juga? Udin. Udin. Kan genit, semua dicobain. Iya, sama gue juga. iya. Banci nyoba, Muay Thai dicoba, body tech dan dicoba. Gak apa-apa Banci yoga nyoba Bikram. daripada ibu Banci Taman Lawang kan lebih pusing nanti suami. Tapi oke, berarti kalau lu nggak ada spesifik jenis olahraga tertentu, pokoknya feeling mau apa, hari ini kepengen apa, ya udah itu yang dijabanin. Iya. Even cuma berenang doang atau jalan-jalan di mall itu menurut gue olahraga. Ayo Dewi. Yang penting gerak, Hatinya aktivitas juga fisik. olahraga, bener. Iya. Kalau Eike dari mau nikah, hamil sampai lahiran itu pilates. Oh lu pilates. Oh pantas ibu kenceng ya badannya ya bu ya. Gua gak kebayang jadi suaminya dia beneran. Karena Oke, selalu terus menciptakan tujuan-tujuan baru nih pas mau kawin. Gimana caranya gue pokoknya kawin semok gitu. Ini TRX kan? Iya ini TRX di pilates. Terus abis lahiran juga jadi biar cepet turunnya dan cepet kencengnya. Sekarang lagi hajar karbo. Jadi weight training sambil lari. Larinya sederhana, lari di komplek. Oh sama nih kayak Mbak Misa tadi. benar. Karena Oh, kalau iya, kita sama. udah bikin ribet tuh olahraga, males kan pasti. Iya, bener. Sederhana tuh kayak misalnya gini, semenit lari, semenit jalan. Terus misalnya minggu depannya diulang lah 2 minggu. Ntar minggu depannya lagi 2 menit lari, semenit jalan. Gitu-gitu aja. Iya, bu bener. jadi semenit lari semenit jalan sehari bu olahraga cuma 2 menit. Jangan dong, kan kalau keliling berapa kali sampai kita kuat. Oh Konstan. sekuatnya aja. Iya. Karena 30 menit lah ya. personal trainer saya bilang, badan bagus itu bonus. Yang penting stamina. Iya, Nah, benar. cuma sekarang gini, masalahnya kan kalau tadi yang kita lihat yang body tech lah, yang pilates, banyak ibu-ibu di rumah yang bilang itu olahraganya artis. Sekarang coba ini di sini Anda lihat ini untuk apa? Sholat. Ah bukan ibu. Ini untuk itu bukan sajadah, bukan sajadah. Lagian satu arah kirain ngarep kiblat. Enggak, ini karena kita pengen meminta tips dari Ayu Dewi untuk coba kasih satu olahraga buat ibu-ibu di rumah yang bisa dia praktekkan sendiri. Yang simpel-simpel ya. Yang simpel-simpel supaya staminanya oke, kesehatannya oke. Squat jam bu, ingat nggak waktu SD squat jam? Ribet amat ibu-ibu suruh squat jam kalau dengkulnya udah nggak kuat gimana? Silakan Ibu Ayu Aduh. Dewi. Mbak Messi ikutan juga. Ayo ikut. Jadi gini. Tapi ya menurut saya olahraga paling bagus itu ya kalau yang agama Islam sholat berjamaah dengan suami. Iya, Oh, iya, Karena itu benar. bisa membuat fisik kita terlatih, hati juga insya Allah Iya. menyatukan kasih Ih, sayang. Ibu luar Selain biasa itu, banget selain sih, itu Ibu. serangan fajar. Kalau Nah. yang untuk udah nikah ya, Betul. itu juga menyehatkan jiwa Benar, dan benar, raga. benar. Paham mungkin ya? Iya, Ibu ya, maksudnya? saya paham sekali Paham. Ibu. Benar. Aduh, Silakan Ibu ceper deh gue instruktur. copot sepatu. Oh, lu aslinya cuma segitu ternyata. Maaf ya. Ingat, harus gerakannya simple, mudah diaplikasikan oleh ibu-ibu. Oke. Dan setelah dilakukan selama seminggu berturut-turut, ada resultnya sama ibu-ibu. Kalau nggak ada, gue cariin lagi lo, awas lo. Gak apa-apa sih kan dikolin lagi duit lagi. Ini tuh agak simpel ya, ini olahraga favorit saya karena saya tuh paling concern di bagian pinggul ke bawah. Tapi lo emang Biar bahenol sih. kecil. Jadi kaki tuh ngadep ke depan, ya ibu dibuka selebar, ini apa namanya, paha ya? Bahu. Sorry, paha. Jadi kita duduk, kita tekuk kayak seolah-olah di belakang ada bangku. Sampai sini. Ini sebenarnya Mak, idealnya nggak boleh kok gue jatuh sih? Itu namanya squat. squat. Ini Ya. idealnya kita nggak harus kayak kita duduk, jadi nggak boleh gini, nggak boleh lebih maju daripada jempol. Seginilah ya, Gak boleh lebih maju dibanding jempol. nggak boleh. Nah, habis itu kita angkat, tarik napas pas, semburan napas pas bangun. Semburan turun, nafas pas narik. bangun. Pas turun kita tarik napas, pas buang, jadi genjotnya pakai bokong, gitu bu. Ibu instruktur macam apa sih? Kasih arahannya bikin bingung bu, bukan bikin jelas. Oke, ibu-ibu ulang ya. Tangan ke depan. Tahan ke depan. Saat kita posisi seperti ini, tarik napas. Begitu kita naik, buang napas. Kok gue nggak bisa stabil sih? Gue nggak bisa stabil beneran. Coba saya lihat bagaimana sih. Tuh, tuh. Bokongnya yang mana? Ini. Bu nggak bisa stabil bu. Pelan-pelan, jangan terlalu dulu kalau belum bisa. Nih, buang napas. Buang napas, sambil ini dikencengin. Udah. Genjot ke atas. Pakai tenaga bokong. Idih. Pegel kan? Berasa ya? Jadi kan sininya berasa, ini berarti gerakannya benar ya? Dan sini sama sini. Iya. Ulang aja sehari 3 set lah. Iya. 3 set, satu setnya itu berapa? Satu set 15. Dulu lah kalau misalnya masih awal. Iya, 10. 8 deh bu, Naik, saya 15. bungkus nih. Ya Tuhan, bawahnya nawar mulu dia. Kalau misalnya, Oke, gerakan pertama itu. ya, tuh gerakan Baru 2 kali aja udah ngos-ngosan, suruh 3 set buru-buru. Nah, ini dari samping kan kamera?
Itu ada bu kamera, tenang aja. Jangan dari depan, terpada nafsu lagi. Yang kedua nih saya biasanya gini nih. Biasanya push up. Gitu. Gimana tadi? Dari sini, dari berdiri. Dari berdiri. Ini tujuannya biar apa bu? Tujuannya biar kerangka. Push up gimana sih? Ya segala sesuatu kan harus ada tujuannya. Ya udah, push up, tapi kadang-kadang gantian. Tuh. Aduh. Aduh, duh. 10 kali lah. Gila nih, ini. Baru mundur lagi. Ya ampun. Gitu. Oke. Buat nguatin tangan. Baiklah, itu 2 tips dari Ayu Dewi sudah cukup ya. Itu dulu, terima kasih. Udah, cukup. Jadi minimal kalau suami macam-macam dia takut sama kita. Wah, bini gue bersepir gitu. Iya benar. Tapi bener loh, ibu-ibu kalau tadi ikut praktekin dia baru 2 gerakan aja, itu udah berasa banget loh, di sini sama di sini. Iya, Dan di jantung juga kan ngos-ngosan. benar. Itu ngelatih jantung. Abis disuruh gini, kasih makan nggak? Gak ada. Itu ada cemilan, minum aja. Itu kan tadi olahraga ala Ayu Dewi. Tapi sebenarnya lu cuman buat pencitraan di TV doang atau emang lu beneran olahraga? Enggak hasilnya, karena dari dulu emang pengen punya badan tuh yang tone. Ala-ala Madonna. Tone itu kenceng ya, kenceng. Sebenarnya. Berotot, Punya kering. berotot. Kayak Madonna kering. Jadi udah umur 60 tapi tetap oma-oma seksi. Aduh, siapa sih yang nggak pengen? Tapi nggak boleh sama suami, rata-rata suami di Indonesia nggak suka ya. Nah, sama terlalu banget. kering. Bener. Baby juga gitu. Udah deh, nggak usah aneh-aneh. Mau kayak Agnes. Nggak, aku nggak mau gitu. Minimal Karena kan terlalu laki ya kalau otot banget ya. Nah, kalau Pasti requestnya minta ada yang masih dipegang ya? iya, Ya bener. iyalah Bu, kalau nggak bisa dipegang apalagi Jangan nanti sampai- kan. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa. Yang mana? Yang dipegang? Jangan yang itu. Kita akan bahas lagi semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas ini. Suara hati kita bergema melantunkan nada-nada lagu. Ya kalau diperhatiin, ini minimal saya sih yang memperhatikan. Sebenarnya ada benang merah di antara kedua bintang tamu saya ini. Kan dua-duanya sama-sama presenter, dua-duanya sama-sama bawel. Dan kalau menurut ilmu sok tahu gue sih, kayaknya laki lu berdua sama-sama tipe yang diem ya. Kalau Baby kan pernah datang ke sini. Iya, udah tau lah ya. Udah tahu lah ya, banget. diemnya, cuek-cueknya, dan dia menghadapi istrinya yang bawel, lempeng. Nah kalau suami lu tipenya gitu juga ya? Ya sama, bedanya nggak nyiptain lagu aja. Enggak, kan lu soalnya kan lu orangnya sangat ekspresif. Kan gue juga stalker page lu tuh ya, Instagram lu juga. Kayaknya suami lu tuh kalau di foto juga orangnya kayak, Bete dia. Kalau menurut dia tuh di publik area tuh nggak usah foto-foto lah. Oh tapi lu gitu. tetap Itu bisa jadi kan? ya, tetap maksa dan itu bisa jadi perdebatan. Ya kamu tuh, aku nggak pernah minta, aku jarang minta. Aku cuma minta kamu kalau foto tuh senyum. Ini jaga pernah senyum loh Bu. Iya, karena dia bete. Ya kan kamu tahu kalau aku tuh nggak suka. Kamu tuh harus nyenengin istri gitu panjang, ngomong gitu. Gara-gara foto doang. Bisa panjang. Tapi kan, tapi berarti udah win-win solution. Minimal akhirnya dia mau difoto, tapi dia nggak mau senyum. Lu kan nggak bisa dapet dua-duanya dong. Iya benar. Atau kalau mau dia senyum harus cepet. Oh. Ayah tek gitu nggak bisa yang. Aduh sayang, udah Ganti dong gitu ya. Bolak-balik nggak mungkin tuh. Nggak mungkin. Pokoknya Nah, romantis, tapi oke. kalau Baby karena dia public figure lebih gampang kali ya? Nggak juga? Iya. Gampang sih gampang, cuma dia suka nggak kontrol gitu loh. Jadi ketika foto dia suka lupa nahan perut gitu kan. Hal-hal. Kenapa sih? Perfeksionis tuh, luar biasa loh. Nuntutnya kebanyakan Gue ya. cuma fokus di muka loh. Lu cuma minta ketawa doang, kalau gue minta tahan perut. Jadi kadang-kadang, sayang cepetan dong, kamu kenapa? Kecapean dia nahan perut. Tapi nggak apa-apa dong. Maksudnya itu kan salah satu konsekuensinya istrinya juga jaga badan, minimal suaminya juga harus enak Iya, dipandang ya. bener. Oke, Ibu Ayu Dewi namanya betul? Betul. Saya di sini diminta yang bernama Ayu Dewi, silakan duduk di kursi terdakwa. Karena kita akan bermain jika aku harus memilih. Ya, Ibu salah. Kok dia bentuknya gitu? Ini kira-kira kalau suami lu nonton dia masih ketawa nggak gimmick-gimmick kayak gitu? Pilihannya dia cuma dua. Satu Apa? dia cuma nonton lihat bintang tamunya siapa. Kalau Aha. acara saya kalau enggak mendingan nggak usah. Takut ilfil. Enggak, tapi dia pernah nggak? Nih gue beneran nanya nih. Kan lu soalnya kan suka, maksudnya lu tuh orangnya kan lucu. Lu suka toto melakukan tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang absurd gitu kan. Pernah nggak suami lu yang... Zaman kita ceritanya PDKT. Aha. Udah enak nih kita ketemu di mall, ngobrol asik. Kan aku tuh kalau nggak di kamera tuh normal ya. Iya. Oh, kalau di kamera normal? Iya. Karena kalau normal nggak dapet duit. Oh iya benar-benar. Pembicaraan intelektual, berbahasa berapa lah, asik. Dan obrolannya nyambung.
Dia bilang, udahlah gue main ini aja lah gitu. Karena kita kan bolak-balik deket nggak jadi. Udahlah gue main ini aja. Dia pulang, nonton TV malam. Pas itu, zaman itu, saya sedang membawakan acara lenong berkonde. Oke. Dan pada momen itu dengan konde dan kebaya saya roll depan, roll belakang. Dan akhirnya dia ilfil. Habis itu nggak ditelepon-telepon lagi ya. Untuk momen itu kita berpisah lah. Iya. Tapi sekarang nampaknya dia sudah menerima lahir dan Dia batin sudah ya Bu ya. terjebak lah, Iya minimal. betul. Oke. Sekarang kita akan bermain di Jika Aku Harus Memilih karena jawaban yang pertama adalah jawaban yang paling jujur, nggak boleh dipikir. Silakan langsung dilontarkan dengan cepat. Pilih mana? Makan gorengan atau makan hati? Hati. Ibu yakin makan hati? Iya, gorengan bikin jerawatan, terjelek. Tapi kan makan hati bikin yang penting depresi. tetap cantik. Kan orang nggak perlu tahu kalau kita makan hati. Oke. Pilih mana? Koleksi tas hilang semua atau gigi hilang semua? Gua tahu gigi lu mahal. Tas lu juga mahal. Tapi gigi saya nggak pakai yang mahal-mahal kayak yang lain itu. Masa ibu itu putih banget? Enggak, ini lagi pakai perawatan biar kayak Nadia Utagalung kalau senyum. Tapi kayak gigi kelinci gitu nggak Oh cocok. enggak. Jadi pilih mana? Gigi hilang semua atau tas hilang semua? Insya Allah gigi hilang semua. Karena insya Allah nggak mungkin kan kalau dari Nggak keluarga bisa. Di sini abadi. apa yang dipilih itu terjadi. Oh gitu. Agak kejam ya. Pilih jadi pilih gigi hilang semua. Gimana? Pilih gigi hilang semua. Ompong loh Bu. Saya pilih tas hilang semua. Minimal kalau giginya ada kan masih bisa kerja. Kerja insya Allah bisa beli tas lagi. Gitu, justru gue membantu lu mengarahkan ke jawaban yang benar. Oke. Oke, pilih mana? Main film jadi kuntilanak atau main film jadi psikopat? Psikopat. Kamu tahu psikopat? Tahu orang gila itu kan? Iya. Yang itu menantang mental saya. Itu sebenarnya dengan ketawa gitu ibu seperti kuntilanak yang psikopat Bu. Ibu dua peran di situ. Bisa horor, bisa psikopat. Benar. Honornya. Pilih mana? Punya kaki varises atau badan panuan? Hidup itu pilihan. Tadi Varises. siapa yang ngomong sama saya? Oh, Meisya. Hidup itu Iya pilihan. sih benar-benar. Varises. Varises. Oke. Suami ngambek atau klien yang ngambek? Suami ngambek. Kenapa? Karena malam bisa digoyang. Terima kasih Ayu Dewi. Gila ya. Tanya nih bikin emosi bener ya. Itu suami lu nonton. Bisa ke disco bareng, yang ke disco yang kan jadi nggak Enggak, tapi suami lu kecewa banget. Lu ternyata lebih mengutamakan orang lain dibanding dia sendiri. Kalau Aduh, klien gila. berantem repot, kita nggak dapat kerjaan lagi. Tapi kalau suami berantem dia kan permata hati lu. Kok lu tega sih? Besok nggak mau foto, dia udah kelar, nggak akan pernah ada foto lagi ya. Jam berapa Silakan nih? Ibu, Masih pasien tidur. selanjutnya. Oh gue juga. Iya juga dong. Oh ya ampun. Istri dari Baby, Bu Baby ya saya Iya, panggilnya ya. iya, Oke, iya. silakan dijawab dengan cepat Bu Baby. Oke. Tambah anak cowok atau tambah bisnis? Cowok bisnis. Pilih. Aduh, susah nih pilihannya. Bisnis deh kalau sekarang. Saat ini bisnis Iya. ya. Bisnis apa Bu? Bisnis kuliner lagi lah. Iya benar. Rendangnya lancar ya? Alhamdulillah. Penyanyi tapi cuek atau pengusaha tapi romantis? Nggak boleh ya penyanyi tapi romantis. Kan ibu udah punya penyanyi tapi nggak romantis Bu. Iya ya. Jadi kalau ibu mau pengusaha tapi romantis, ibu mesti ganti kayaknya. Jadi ibu pilih yang mana? Pengusaha lah tapi romantis. Nggak boleh? Ya berarti ganti suami dong. Loh kan ini cuma pertanyaan. Oh iya. Oke, baiklah. Pasti. Capek ngurus anak atau capek ngurus suami? Capek ngurus anak. Bulu hidung gondrong atau bulu ketek yang gondrong? Nggak dua-duanya, please. Kalau disuruh pilih. Aduh. Cowok ya? Bulu Nggak, ketek lu. aja deh. Kamu. Oh gue. Lu. Bu, jangan dua-duanya dong, please. Ih, nggak bisa. Hidup itu ada pilihan. Oh, Eva Arnas sudah nggak ada kan? Udah nggak ada. Kalau bulu ketek kan lu masih bisa pakai yang berlengan. Kalau bulu hidungan susah. Oh iya. Bulu ketek aja deh. gondrong. Oke. Makan sayur pare atau makan belalang goreng? Ini pilihannya apa sih? Dia nggak doyan pare. Nggak suka gue pare, nggak suka. Belalang-belalangan juga gue Ya paling udah, tapi ibu benci. harus pilih. Ibu maunya pare atau belalang? Ya udah pare deh gue pakein itu. Oke, silakan dibawakan makanannya. Enggak deh, enggak ada. Terima kasih. Enggak ada. Ya. Berarti Baik. kalau ke rumahnya
Kita bawain rendang pare. Nah, Dia suka rendang pasti. Iya. Dia suka rendang, tapi dia tidak suka pare. Cuman gini, ini kan kalau saya lihat dari kedua bintang tamu saya, mereka intinya adalah mereka menjaga badan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk stamina, berarti untuk kesehatan. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan pemirsa, jangan kemana-mana karena saya akan memberi sebuah informasi yang sangat berguna untuk kesehatan Anda. Ingin tahu? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple million in the whole wide world. Found another one to see belongs. Pemirsa, kalau kita ngomongin soal kesehatan itu nggak cuma kesehatan di luar, tapi juga kesehatan di dalam. Nah, sekarang saya sudah punya pakarnya di sini. Kalau tadi kan udah ngobrol sama bintang tamu saya, gimana sih caranya punya badan yang seksi dan sehat. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, ibu-ibu tahu nggak sih kalau untuk ngomongin soal pengobatan, terutama untuk penyakit tumor dan kanker, ini sudah ada solusi lain selain dengan cara pembedahan. Nah, kita sekarang sudah kedatangan dengan seorang Mister yang kemarin juga sempat datang. Beri tepuk tangan untuk Mister Johan Chow. Ni hao ma? Han hao. Oke, bahasa Mandarinnya cukup sampai situ ya. Dilanjutin sedikit boleh? Oh, boleh dilanjutin sedikit, tapi ngomong sendiri saya nggak ngerti soalnya bahasa Mandarin. Nah, sekarang aku mau langsung tanya aja nih buat Mr. Johan, yang saya tahu kan pengobatannya itu memang menggunakan herbal extract Ya, yang betul. namanya Chuan San Yao. Ya, itu sebuah formula yang dimana Chuang San Yao ini saya temukan ketika saya memang melakukan studi di Beijing University berdasarkan dari beberapa hasil riset maupun penelitian yang memiliki sebuah efek sama dengan kemoterapi. Nah, itu dia yang aku dengar, itu beneran efeknya sama kayak Sama. kemoterapi. Jadi dimana bahwa formulasi Chuang San Yao ini dia memiliki sebuah efek farmakologi, yaitu kandungannya dalamnya ada tramadol HCI. Kemudian kita ketahui bahwa setiap tanaman obat ataupun obat yang diberikan kepada pasien penderita tumor maupun kanker di dalam kemoterapi biasanya mengandung yang belakangnya adalah tintin seperti itu. Jadi seperti cisplatin, kemudian dengan Brexel dan Sancorin, mungkin itu merek-merek ataupun isi daripada setiap obat-obatan kemoterapi. Tetapi di samping itu kemoterapi memang memiliki beberapa side effect yang ketika si pasien diberikan kemo akan memiliki sebuah keluhan seperti yang pertama kali adalah mual. Betul, mual. Itu yang pertama. Kedua mungkin bisa moon face. Wajahnya bengkak Betul. ya. Yang rambutnya ketiga rontok. ya itu mungkin yang awam umum. Iya, betul. Tapi ada yang dimana akan terasa nyeri hebat. Sekucur tubuh dari ujung rambut sampai hingga ujung kaki pasti akan terasa nyeri. Oke. Gitu. Dan ini yang membedakannya dengan obat-obatan kemo. Jadi formulasi Chuang San Yao ini saya temukan justru meng-recover dan memberikan sebuah efek preventif bagi para penderita sel kanker. Nah, kalau misalkan udah di treatment itu biasanya kalau sama Mister itu berapa lama dibutuhkan? Jadi saya kemarin baru sempat pulang dari Bali. Jadi ada cabang saya di Pulau Bali. Ini ada beberapa case yang memang saya bekerja sama dengan rumah sakit di Pulau Bali. Jadi si pasiennya akan saya berikan rujukan untuk dilakukan sebuah medical check up ulang kembali. Oh, harus ada medical check up dulu. Harus karena yang membedakan di sini dengan pengobat yang lain bahwa rumah terapi ini mengkolaborasikan antara medis barat dan timur. Jadi saya akan didampingi oleh tim dokter. Oke. Jadi dokter spesialis yang akan mendampingi saya di rumah sakit untuk memvisit si pasien. Nah, ketika si pasien itu akan dilakukan pemisitan, jadi pada saat di kemo pun bisa diberikan formulasi Chuang San Yao. Gitu. Oke. Ya. Ini ada hasil dari rumah sakit. Jadi ada rumah sakit Sangla Patologi Klinis Kesehatan di Bali. Ya, jadi hasil darahnya semua lengkap, hasil PA jelas. Dan di sini pasien menjalankan terapi selama 10 hari. Jadi ada resep saya, ini ada paraf saya, dan ini tulisan resep tangan saya. Kemudian si pasien akan saya lakukan pemeriksaan ulang kembali dari tanggal 14 hanya sampai dengan tanggal 26, jadi 12 hari. 12 hari pengobatannya, tapi selanjutnya harus tetap datang dong untuk kontrol. Itu diharuskan karena akan mengetahui kondisi fisik daripada si pasien. Nah, ini saya ngeliat nih ada kitab, ini bukan kitab kungfu kan Koko ya? Ini apa nih? Buset, berat banget. Sini saya bantu. Kamu kuat? Justru saya belajarnya My God. berdasarkan dari buku ini gitu. Ketimpa lumayan nih ya. Lumayan banget itu. Sebenarnya ini ada sebuah kamus yaitu farmakope. Jadi setiap dokter
ataupun praktisi yang ingin mengetahui ataupun menguasai daripada setiap tanaman berkhasiat obat harus berdasarkan daripada buku ini. Oh, jadi maksudnya di sini mau ditunjukkan juga kalau nggak sembarangan ya, betul, memang ada betul. ilmunya. Ya, jadi memang harus melakukan perjalanan studi seperti itu. Jadi Oke. ini isinya adalah semua tanaman berkhasiat obat yang memang saya pilih untuk sesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia. Oke, Mr. John, aku Ya. boleh nanya nggak? Ini kan sempat ada saudaraku tuh bilang Bioin ini tuh ada di Cibubur, benar ya? Ya, betul. Oke, berarti dia memang benar pernah ke situ. Nah, pertanyaan Oh, saya, pasien. iya, Tetangga. dia cerita. Terus? Nah, ini ya sebenarnya kan kayaknya terkenalnya tuh tumor, cancer. Ada nggak penyakit lain yang bisa disembuhin di Jadi situ? di rumah terapi Bioin saya lebih konsentrasi kepada beberapa case ataupun kasus yaitu seperti gagal ginjal dan stroke. Kemudian dengan diabetes, karena diabetes memang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ibu Jadi, saya, almarhum dokter ibu pun- saya diabetes. Dokter pun memang masih belum menemukan obatnya, hanya dia menstabilkan saja. Benar. Seperti itu. Dan memang kita semua manusia ini memiliki sebuah bakat terkena diabetes maupun kanker. Oh gitu ya? Betul. Karena sel tubuh kita inilah yang Gak enak akan banget bakatnya orang mah pengennya bakat nyanyi, bakat nari, ini bakat diabetes ya sama cancer ya. Tergantung pola hidup Betul. ya, Mr. John ya? Ini sama seperti dengan bom waktu di tubuh kita. Oke. Jadi kapan dia akan meledaknya Aktif. tergantung daripada autoimun maupun metabolisme tubuh. Terus Seperti itu. Mr. John kalau selain Cibubur gitu, misalnya jauh ya, kalau ada saudara saya yang lain gitu mau ke klinik Bioin, selain di Cibubur ada lagi cabangnya? Kebetulan saya buka 9 cabang di Indonesia. Oke. Jadi di Cibubur ada satu itu adalah pusatnya. Jakarta Selatan Betul. ada? Jakarta Selatan di Lebak Bulus. Oh, Ya, dekat betul. sama Kemudian Rosa. ya. Kemudian ada di Pulau Bali, Kota Medan, Batam, Pekanbaru, Makassar, Surabaya. Kemudian terakhir saya akan rencana akan buka di Balikpapan. Koko banyak cabangnya ya Nia Koko ya. Ini berarti kalau misalkan besok ada, kan soalnya ini cabangnya banyak, kalau mau ketemu Koko besok ada di mana? Iya. Kebetulan hari ini, nanti setelah acara ini mungkin kalau tidak ada halangan lain, saya akan stay di Cibubur. Oh, Jadi gitu. 15-16 saya akan stay di Cibubur, kemudian tanggal 18 sampai dengan 19 saya ada di Pulau Bali, kemudian 20 sampai dengan tanggal 21 saya akan ada di Makassar, kemudian tanggal 22 dan tanggal 23 saya akan di Pekanbaru, 24, 25 saya di Surabaya, Wih. 26, 27 saya ada di Koko Yogyakarta. kayak artis ya, sibuk ya, off Iya. air kemana-mana ya, bener ya. Kalah nih jadwal gue sama dia. Heeh, tapi nggak apa-apa karena kan mungkin kalau konsultasi langsung sama Mr. Johan itu kan langsung rasanya lebih afdol gitu ya. Oke. Sebenarnya ya sama saja Oh, sih. sama aja. Jadi di mana memang rumah terapi Bioin saya sudah terapkan ataupun saya sudah tempatkan tim saya yang memiliki knowledge maupun pengetahuan yang setara dengan saya. Jadi nggak usah semua khawatir ya. Hasil rekam medis maupun radiologi dan PA-nya pun nanti akan terakhir saya yang akan membacanya. Oh. Oke, kalau gitu. Terima kasih lo udah datang ke sini. Sesi juga. Dan yang pasti pemirsa, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Pemirsa, menurut saya di hari Jumat ini berarti kan besok Sabtu dan Minggu weekend. Weekend itu paling pas saatnya untuk belanja-belanja. Suka belanja? Suka dong pastinya. Apalagi kalau sekarang coba dilihat tuh, jangan-jangan ada kebutuhan bulanan yang udah mulai habis. Silahkan mulai sekarang, ingat ya buat ibu-ibu dan pemirsa, kalau belanja apapun itu harus di Carrefour dan Transmart dan menggunakan kartu kredit Bank Mega jenis apapun. Kenapa? Karena akan langsung mendapatkan diskon 10%. Ini berlaku untuk semua produk tanpa terkecuali, termasuk barang elektronik, termasuk barang promosi lainnya. Jadi misalnya nih, ibu mau beli sabun cuci baju, udah ada labelnya tuh diskon 30%. Nah, dapat lagi diskon 10% kalau pakai kartu kredit Bank Mega. Jadi, ibu nunggu apa lagi? Sekarang ajak anak, suami, tetangga semuanya langsung belanja di Carrefour dan Transmart. Gitu. Dan sekarang untuk kedua bintang tamu saya juga ibu-ibu rumah tangga. Iya. Kasih dong alasan ini supaya yang nonton pemirsa Basa Basi terutama seorang ibu rumah tangga mulai memperhatikan dirinya. Kenapa sih sebagai perempuan kita harus merasa cantik, harus merasa seksi?
Kalau buat aku yang paling penting adalah bagaimana caranya menghargai diri kita sendiri, itu yang pertama. Dengan kita menghargai diri sendiri pasti penerimaan dari suami, dari anak dan juga lingkungan semuanya pasti akan appreciate dengan lo auranya ini deh karena kitanya lebih happy. Lo kayaknya happy with yourself gitu loh. Jadi itu akan terpancar, Betul. auranya akan keluar dan melakukan apapun akan happy. Setuju Ayu Dewi? Yang pasti perempuan itu adalah agent of change atau Agen perubahan. perubahan. Karena yang memegang kontrol dari konsumsi, dari pola hidup itu adalah di sang istri atau ibu. Laki-laki boleh kepala rumah tangga, tapi perempuan itu lehernya. Jadi lehernya tuh harus tetap kuat menopang kepalanya. Setuju. Lu kelihatan pinter loh. Baru kali ini suami lu nonton lu bangga, luar biasa. Serius gitu ya? Benar-benar. Akhirnya. Koko, sebagai laki-laki, apakah menurut Koko Ayu Dewi adalah sosok yang cantik dan seksi? Jujur. Great. Hah? Agree. 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 Setuju. Agree. Bagus. Enggak, dia takut sama lu kelihatan. Jadi kalau gitu kita pamit mundur ya pemirsa. Terima kasih untuk kedua bintang tamu saya dan juga Mr. Johan. Thank you. Kita ketemu lagi hari Senin. Bye-bye. Sudahkah kau mengerti semua ini?